Bahasanya di ini dari nomor 1 ini ya, kita baca aja langsung biar nggak kelamaan. Di sini ini ada soal tentang jarak titik ke titik, yaitu tentang balok ya, gambarnya tentang balok, bangun ruangnya. Balok di sini udah ada gambarnya A B C D E F G H dengan panjang A B B C dan C G itu 3 4 5, jarak A ke G yang ditanya, jarak A ke G diagonal ruangnya, Bro. Ini jarak titik ke titik ya. Nah, ini menghitung jarak A ke G, berarti kita buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya terserah ya, mau ngambil dari ACG atau dari AEG juga bisa. ACG dengan AEG juga bisa. Dari segitiga ACG misalkan ya. ACG, siku-sikunya pastinya di C. Penjelasannya udah ada di video sebelumnya di situ. Gimana kok tahu itu siku-siku, udah ada di video sebelumnya, ditonton aja. Di situ juga ada contoh-contoh soalnya. Nah, ACG berarti kita cari dulu AC ya. AC-nya itu segitiga siku-siku juga didapatkan dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Dari alas itu berarti 25 sama dengan 5. AC-nya 5 sehingga ACG-nya sama dengan gini gambarnya. ACG easy banget nih, Bro. Jadi ini 5 sehingga AG, jadi AG-nya sama dengan 5 akar 2. Super easy, Bro ya. Sangat easy sekali. Jawabannya adalah yang D, donat. Mudah itu di nomor 1. Next aja di nomor 2. Di nomor 2 sekarang ngomongin kubus. Ini rusuknya 2, kubus rusuknya 2. Yang ditanya adalah jarak H ke M, masih titik ke titik ya. M-nya itu di mana M-nya? M-nya adalah titik potong antara AC dan BD. Oke, ini AC dan BD, ini titik potongnya di sini, Bro. Ini yang diminta. Jarak H ke M. Nah, yang ini ya, yang hijau. Oh, jangan hijau, yang merah aja deh biar kelihatan jelas. Yes, nah ini HM-nya. Oke, itu HM. Jadi minta jarak H ke M. Lagi-lagi lihat segitiga siku-siku gitu. Kita ambil segitiga siku-siku yang mana gitu. Lihat segitiga siku-siku HDM berarti ya, Bro ya. HDM siku-sikunya pastinya di D gitu. Ini HDM. Oke. HD-nya rusuknya 2. DM itu kan setengah diagonal sisi. Karena BD itu 2 akar 2. Berarti DM itu akar 2 gitu kan ya. Saya tulis saja DM itu sama dengan setengah dari DB gitu. DB-nya kan 2 akar 2 gitu. Karena diagonal sisi. Jadinya akar 2. Nah, itu DM. Sehingga HM, jadi HM sama dengan gitu. Akar dari 2 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratin. Super easy nih ya. Ini masih mudah. Ini 4 tambah 2 sama dengan akar 6. Oke, masih easy. Jawabannya D, donat lagi. Masih mudah, jarak titik ke titik. Saya rasa nggak ada masalah titik ke titik. Next aja di nomor 3. Nah, baru kita masuk ke jarak titik ke garis. Sekarang kita lihatnya. Ini ada kubus. Rusuknya 1 sekarang. Rusuknya 1 satuan. Lalu jarak G ke CD. Nih, G ke CD. Nah, ini ada di video sebelumnya juga udah saya terangkan ya. Jarak titik ke garis seperti ini ya udah. Kalau ini misalkan saya gambar ulang di sini, ingat konsep jarak gitu. Konsep jarak di video sebelumnya, jarak bukan tidak selalu ke tengah. Konsep jarak adalah yang terdekat. Ya udah, ini yang terdekat gitu. Kenapa itu? Karena di sini ada ciri-ciri lainnya. Jarak juga titik ke garis itu selalu tegak lurus atau 90 derajat. Ini udah 90 derajat. Jadi ini yang terdekat. Ya udah, G ke CD itu ya udah sama dengan GC, Bro. Super easy. Sama dengan 1. Karena rusuknya satu-satuan. Sangat mudah sekali. A jawabannya. Oke, jangan ketipu. Banyak kakak kelas kalian ketipu, nariknya malah ke sini, ke tengah-tengah CD. Enggak, tidak selalu ke tengah. Tapi yang terdekat yaitu yang membentuk sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-sikunya lurus ke bawah, ya udah lurus ke bawah aja gitu, nggak usah narik ke yang lain-lain gitu. Itu sangat mudah. Next aja di nomor 4, Bro. Nah, di nomor 4 sekarang kita ke limas ya, masih titik ke garis. Limas beraturan TABCD. Beraturan itu maksudnya alasnya beraturan gitu.
Kalau yang diketahui ada rusuk tegak sama rusuk alasnya, berarti seperti itu. Tapi kalau hanya diketahui satu rusuk, ya berarti semuanya sama. Itu beraturan, maksudnya seperti itu. Yang ditanya itu udah ada ya, TA 6 akar 2, rusuk tegak namanya TA itu, TA, TB, TC, TD gitu. Kemudian rusuk alasnya 66. Oh iya, ada rumus singkatnya di nomor 2 bro ya, maaf. Di sini ada rumus super easy-nya. Rumus super easy-nya gini. Jadi jarak gitu, H ke M gitu, HM, GM, FM, EM itu sama semua bro. Ya, jadi jarak ke tengah-tengah diagonal alas gitu, tengah-tengah itu perpotongan diagonal alas itu selalu sama. Yang rumus jadinya adalah R per 2 akar 6. Super easy nih. Nih ya, ini rumus super easy-nya untuk menghitung jarak salah satu titik gitu, titik yang di bagian atas ke perpotongan diagonal sisi lawannya gitu, lawan sisi depannya, sisi depannya. Jadi kalau misalkan jarak titik sudut bawah dengan perpotongan diagonal di sisi atas, ya sama gitu, R per 2 akar 6. Ini super easy-nya. Tuh. Rumus super easy ya. Gitu ya. Itu di nomor 2 nanti banyak digunakan yang itu jarak titik, salah satu titik sudut ke perpotongan diagonal sisi depannya gitu. Itu nanti banyak digunain super easy-nya. Kemudian tadi kita udah sampai di nomor 4 ya, ini dia. Jarak A ke TC, A-nya ini, TC-nya ini. Nih, yang saya highlight merah ya, pakai merah. Sah gitu. Oke, anggap aja bagus ya. Nah, berarti kita lukis segitiga ATC gitu. Lukis segitiga ATC. Nah, kan sudah jelas tuh, AT-nya sama dengan 6 akar 2 no. TC-nya juga 6 akar 2 no. AC-nya? AC juga 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena diagonal sisi alas kan ya. Kebetulan persegi kan gitu. Diagonal alas gitu. Persegi gitu kan. Diagonal alasnya gitu karena persegi kan ya. Nah, yowes. Habis itu berarti ini segitiga sama sisi gitu kan. Tuh. A-nya taruh atas aja deh gitu. Kenapa A-nya saya taruh atas? Karena biar jelas bahwa dari A, nyari jaraknya dari A ke garis TC-nya gitu bro. Nah gini, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2. Nah ini kan yang diminta jarak A ini ke TC ini. Ya wes, karena dia tadi kan saya tekankan bahwa jarak itu tidak selalu ke tengah. Tapi ini karena pinggirannya sama, apa pinggir segitiganya itu sama gitu, ya pasti ke tengah-tengah gitu. Gitu. Nah ini kan karena ini sama. Berarti ini ke tengah-tengah, jadi ini 3 akar 2, maaf. Ini 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Pitagoras aja, jadi ini saya simbolin T gitu, jadi T-nya sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat gitu dikurang 3 akar 2 kuadrat. Atau mau pakai sin 60 sah-sah aja gitu ya, karena segitiga sama sisi tiap sudutnya 60 derajat juga boleh gitu, sin demi gitu terusan. Sama aja ketemunya nanti. Berarti ini sama dengan 72 ya, 32 kali 6. Ini 9 kali 2, 32 kali 2 maaf, 36 kali 2 maaf ya. Itu 9 kali 2, 18. Jadi sama dengan akar 54, sama dengan 3 akar 6 gitu. Jawabannya yang D lagi, donat lagi. Itu di nomor 4 gitu. Jadi mau pakai sin 60 pun hasilnya sama pasti bro. Cek aja ya. Gitu. Itu nomor 4. Nah, di nomor 5 masih kubus, sekarang lagi kembali ke kubus maksudnya ya. Rusuknya 6 lagi, standar yang enak biar bisa dibagi 2, biar bisa dibagi 3 gitu. 12 juga boleh gitu nanti. Biasanya guru-guru ngambil itu atau di buku-buku cetak. Nah, pertanyaannya, jarak C ke CG, ke diagonal ruangnya gitu. Nah, C ke C ke AG ya, C ke AG gitu, ke diagonal ruangnya. Ini kita lukis segitiga ACG gitu kan. Lukis segitiga ACG. Nah, segitiganya siku-siku di C. Gitu ya. Nah, bagus deh gitu. ACG. Siku-siku di C. Ini 6 akar 2 diagonal sisi alas.
yang ini 6. AG-nya kan diagonal ruang, AG berarti 6 akar 3 gitu ya. Atau dicari pakai Pitagoras juga 6 akar 3. Yang ditanya, jarak C ini ke AG ini. Tuh. Nah itu, C ke AG. Saya pakai tinta biru ini sebagai jaraknya. Nah ini yang diminta bro. Maaf, hijau ya. Nah itu dia. Itu yang diminta itu, yang C ke AG, yang hijau. Nah, ini karena membentuk segitiga siku-siku, berarti kita pakai luas aja. Ada di video sebelumnya udah saya terangkan biar mudahnya nggak usah pakai Pitagoras gitu. Yang paling dekat ya ke situ, bukan tidak selalu ke tengah-tengah. Kenapa? Karena itunya beda, sisi yang di pinggirannya yang mengapit garis tingginya itu. Ya wes, ini kita gulingin aja. Apa namanya? Bentuk segitiganya biar lebih enak, biar lebih jelas deh gitu. Ini gini. Nah, biar enak juga saya jelasinnya. Sah gitu. Anggap aja bagus ya. Up gitu deh. Nah, ginilah ya. Walaupun itu segitiganya gede, ini kecil ya, nggak apa-apa lah. Gimana itu muternya? Oke, gitu deh ya. Ini G-nya, ini C-nya, ini A-nya, misalkan gitu. Ini 6 akar 3, ini 6 akar 2, ini 6 gitu. Ini tadi diputer ya. Tuh, jadinya seperti itu. Nah, ini yang diminta tuh, bro. Tuh, yang diminta ini loh. Nah, ini. Tuh, ya wes kita pakai perbandingan luas aja. Jadi luas sama dengan luas gitu kan. Luas yang ini sama dengan luas yang ini gitu. Luas segitiga kiri, segitiga kanan sama. Kenapa? Karena ya segitiganya sama gitu. Jadi luasnya sama. Jadi setengah alas kali tinggi AC kali CG, setengah AC kali CG sama dengan setengah AG kali T gitu. Tuh, alas kali tinggi bagi 2 juga boleh. Ini setengahnya di cancel juga gak apa-apa ya. Nanti kalau udah sering latihan kalian gak usah nulis setengah juga gak masalah gitu. Ini 6 akar 2 dikali 6 sama dengan 6 akar 3 dikali T. 6-nya cancel juga gak masalah. Ini cancel aja 6-nya jeng gitu kan. Sehingga T-nya sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, dirasionalkan dikali akar 3 berarti 6 per 3 akar 6. Atau sama dengan 2 akar 6. Super easy, masih mudah itu bro. Jawabannya adalah yang E, for easy gitu. Itu di nomor 5, masih mudah itu. Seperti itu ya kalau nanti ketemu soal yang membentuk segitiga siku-siku atau yang gambarnya seperti itu. Itu udah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Di nomor 6 sekarang kita lihat. Di nomor 6 itu bidang 4 beraturan belum saya gambar. Kenapa? Biar kalian tahu bidang 4 beraturan tuh seperti apa nanti ya. Biar bukan ujuk-ujuk ada, bukan tiba-tiba ada, bukan. Dengan panjang rusuk 10 jika K adalah garis tengah AB, jarak K ke TC. Oke, sekarang gini bro, perhatiin. Bidang 4 beraturan itu artinya dia punya 4 bidang, 4 sisi, 4 permukaan. Suatu bangun ruang yang punya suatu bangun ruang tertutup yang punya 4 bidang atau 4 sisi. Itu gambarnya adalah, ya betul sekali, 5 segitiga. Jadi alasnya 1, ya kan? Sisi yang mengelilinginya ada 3. Karena 5 segitiga, sisi yang mengelilingi ada 3. Jadi totalnya ada 4 sisi atau 4 bidang. Jadi gambarnya seperti ini. Nih. Nah, gini deh. Nih kayak kue ya. Kue yang ada kan kue yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ini T, A,